guys, it's me Diosdu dan Diosdu lagi ada di Cat and Close Office everybody. Dan aku di sini bakal ceritain tentang kehidupan aku, musik, journey dan lain-lain, dan makanya nonton sampai habis. Dio, Yes. apa kabar Dio? I'm good mas, kamu gimana? Sehat? Baik, baik. Lagi sibuk apa nih Dio sekarang nih? Sibuk mempromosikan lagu terbaru yang pastinya, dan kedua nyanyi, ngamen di beberapa kafe yang Oh pastinya. iya, karena tadi sempat ngobrol-ngobrol dan lu katanya sibuk banget ya. Malam nyanyi, Iya. siang kerja gitu ya, sesibuk itulah. Nah, kalau dari Bayo lu kan lu seorang penyanyi nih. Yo. Emang dari kecil lu hobi nyanyi? Apa seperti apa sih kok tiba-tiba mau jadi penyanyi gitu? Nyanyi nggak tahu kenapa bener-bener kayak udah nge-touch dari dulu, dan kayak satu lagu yang bener-bener dia nyanyiin dan itu di banyak depan orang, itu lagu Cikita Medi, Yang mana? Kampuang Nan Jauh di Mato. Wih. Kampuang? Itu pas zaman kecil banget. Oh, Jadi makanya memang kayak udah suka nyanyi aja, dan memang karena papa sama mama juga sangat suka musik kan. Jadi di mana pada saat itu Dio kecil, teman-teman dengerin Joshua Suherman, dia obok-obok, dia dengerinnya kayak Bee Gees, terus kayak Deep Purple dan lain-lain. Karena itu nyokap bokap semuanya yang influence. iya, berarti ya influence lu dari musik-musik yang didengerin sama orang tua lu ya? Ya, Ada Bee nah Gees, Cikita Beatles. Medi itu ya karena nyokap Padang. Jadi kayak dikasih makan di Padang, coy, denger Padang. Oh, berarti lagu pertama yang lu nyanyiin di depan orang itu lagunya Cikita Medi. Cikita Medi. Itu di momen apa sih, kayak perpisahan sekolah atau apa? Itu malah pas waktu kayak lagi ada dia waktu itu kan kayak pengajian gitu loh. Ngaji lah pas kecil. Terus habis itu ada yang ulang tahun. Disuruh satu orang nyanyi siapa. Terus habis itu yang kayak dia tunjuk. Duduk depan, ya udah paling mentok lagu yang dihafal kayaknya itu, ya udah akhirnya nyanyi itu. Itu nggak nyanyi lagu The Beatles saat itu? Iya makanya. Terus habis itu satu lagi lagu yang benar dibawain profesional ya. Profesional itu pas waktu SMP deh kayaknya. Dan itu jatuhnya dia bilang profesional karena udah jadi gestar lah di pensi-pensi. Itu lagu MCR. Waduh, yang mana? Itu apa? Black Parade. Iya, berarti ya emang intinya dari keluarga juga ternyata keluarga lu suka sama musik juga. Ya dekat lah ya kehidupan dari kecil sama musik gitu, dan menjadikan lu jadi apa ya? Jadi nyanyi jadi pekerjaan sekarang gitu kan. Bener. Nah, di bio IG lu kan tertulis your professional sad boy. Nah, ini maksudnya apa sih? Emang lu ngerasa diri lu sebagai sad boy sejati atau cuma kayak ya gue bikin persona aja deh buat karir musik gue gitu. Jadi ini adalah persona yang dibuat sama audience Dio. Jadi di saat memang Dio reguler, mostly tuh lagu-lagu requestannya kayak sad song semua gitu loh. Tapi sad songnya tuh yang gak menye-menye Indo, tapi lebih ke yang kayak barat-barat. Terus habis itu malah karena orang-orang tahu juga ternyata Dio emo juga, jadi malah lebih mengkerucut tuh setnya tuh yang kayak semacam Second Hand Serenade, Fall For You, dan lain-lain. Makanya ya udah dari situlah kecipta professional sad boy. No wonder lah ya, karena lu emo banget. Dan SMP lu bawain lagunya MCR, jadinya kebentuk lah karakternya di situ ya. Iya, dan Kurang lebih apalagi yang dia suka lagi, karena kan sekarang memang lagu-lagu yang Second Hand Serenade, terus Yellow Card dan lain-lain kan udah agak tenggelam kan, karena memang udah so old banget. Nah tapi di saat dia kerja di reguleran, dia nyanyi, itu dia bawain lagi, bring back. yes. Dimana temen-temen yang audiensnya seumuran sama dia, malah mereka kayak, oh thank you so much dibawain lagu ini, kayak akhirnya gue denger lagu ini throwback. Dan apalagi yang paling dia lebih seneng lagi, adik-adik yang Gen Z, terus ngasih request, itu request bukan kayak request lagu, tapi kayak sebuah pertanyaan, kak tadi tuh lagu apa? Itu lagunya enak, oh itu Yellow Card, Only One. Terus mereka denger, oh beda ya, karena emang Dio setiap malam tuh kan akustik kan, jadi aman-aman aja. Ternyata pas yang aslinya buat di kuping mereka tuh terlalu berisik. Jadi makanya ya senangnya gitu sih, jadi lebih ke nge-educate. Yes. 2000-an tuh
seru loh gitu. No wonder si lagu-lagu emo tahun 2000-an lagi naik lagi sih kalau menurut gue. Oh iya, makanya That's Why kan sekarang lagi banyak emo night dan lain-lain. Bahkan MCR ke Indonesia pun tiketnya kayaknya udah sold out tuh. Wah, Padahal kacau. masih tahun depan gitu. Nah, kalau tadi lu cerita kan profesional lu nyanyi itu di SMP ya, profesional lu nyanyi di depan umum mungkin apa sih kayak festival gitu. Kalau dulu kan emang zaman-zaman pensi ya, banyak ya pentas seni dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin festival, dia baru masuk festival-festival besar itu baru ya belakangan ini. Oh, Yang pas memang dia udah punya karya sendiri. Contoh kemarin kayak di No Playing Fast, itu dia main. Dan itu suatu achievement sih buat dia. Nah, itu tahun berapa ya? Lu ngerilis single pertama lu tahun berapa? 2022 apa nggak 23 dia lupa. Tapi sebenarnya lagu itu udah ready 2018. Gara-gara COVID semuanya hancur. Iya, gara-gara COVID kita juga jadi produktif ya. Susah. Iya. Nah, makanya lu akhirnya rilis album Blame Myself for Loving. Loving di 2023. Nah, gimana sih lu ngelihat perkembangan lu dari ya mungkin dulu nyanyi di tempat pengajian sampai akhirnya punya lagu sendiri dan bikin album. Perkembangan musik lu ngelihat diri lu sendiri seperti apa ya? Kayak obstacle sih, kayak naik turun tapi memang benar-benar pas after dia kuliah itu baru benar-benar kayak naik dinamikanya benar-benar oke. Yang itu yang bikin dia yakin di mana oke, gue bakal hidup di musik. Karena pas waktu itu tuh nyokap sama bokap tuh nggak pernah ngelarang dia main di musik atau apapun. Mereka selalu support apapun yang dia lakukan. Tapi amanat mereka tuh cuman penting S1. Ya even though sekarang dia udah umur 31, S1 juga buat apa, nggak bakal kepake. Habis itu ya udah dari semenjak kuliah sampai sekarang musik dia selancar itu. Dan bahkan sampai akhirnya lu ngerilis single terbaru yang berjudul Bahagiamu Lukaku. Iya sebenarnya. Nah, gimana sih cerita di balik lagu itu? Ya karena kan kalau gue sempat dengar lagunya itu, ya kayaknya nggak salah lu dinamain sad boy ya. Dan gue liat komen-komen dari pas lu rilis lagu-lagunya itu banyak yang bilang, Kak relate banget, Kak sedih banget, Kak segala macem gitu. Itu emang pengalaman pribadi kah? Atau emang ada cerita temen segala macem sampai ya bikin lagu menurut gue sepatah itu lagu. Nah, of course itu pribadi karena kan emang Dio juga kalau bikin lagu tuh gimana caranya resapinnya tuh bener-bener apa yang dia rasa. Jadi bikinnya gampang kan. Kalau misalnya ngarang itu susah banget. Dan ditambah lagi dengan cerita lagu Bahagiamu Lukaku Dio ini banyak juga dialamin sama teman-teman, makanya that's why Dio angkat kayak gitu. Iya, makanya ya komen-komen kayak Kak relate banget sama kehidupan percintaan gue atau segala macem ya karena sesimpel itu kayak Bahagiamu Lukaku. Dan itu semua orang pasti ngerasain hal itu. Itu hal yang paling pahit lah. Iya, kayak gambaran simpelnya ada pasangan baru putus, yang satu udah punya pacar baru, yang satu masih belum bisa move on gitu kali ya. Dan itu ternyata bahagianya dia. Itu kan kayak Lukanya kita. That's the point. Makanya diangkat itu menjadi lagu, dan sebelum lagu dia rilis baru cuman benar-benar kayak ngasih teaser. Itu adik-adik audiens tuh sebenarnya kayak, abang sedih, apaan sedih orang belum rilis, nah dulu udah sedih duluan. Jadi that's the point. Dari judul tuh udah impactful. Iya, makanya ya sedekat itu ya, maksudnya cerita lagu lu tuh sedekat sama kehidupan percintaan sehari-hari lah ya. Yes, benar sekali. Ada yang tadi contohnya yang gue bilang kayak putus, yang satu udah punya pacar baru, yang satu masih belum bisa move on, maka terciptalah Bahagiamu Lukaku. Nah, di album lu yang kemarin kan sama single terbaru lu ini lu juga kerja bareng sama sound engineer dari Nashville. Bacanya apa sih? Nashville Ya. Nah, gimana sih prosesnya bisa sampai kolaborasi lintas negara kayak gitu? Jadi tuh dia kan suka yang tadi dia bilang emo lah, dan kayak yang sekarang tuh produksian yang paling dia suka Bring Me The Horizon dari BMTH. Nah, jadi si Bring Me The Horizon itu si Ted Jensen ini juga yang ngerjain masteringnya. Oh iya. Yes, makanya that's why dia nabung. Makanya kan kayak takes time kan dia setiap rilis. Karena kan ya dia nggak label, nggak apa, semua dari dia sendiri. Jadi dia nabung, takes time untuk ngumpulin duit, dan makanya udah pas udah kekumpul, lempar ke Ted Jensen, dan hasilnya. Iya, so far lu puas sama
kerjaan? Of course puas. Karena kalau mixing itu yang pasti kan BM-nya Dio kan. Mau delay-nya semana dan lain-lain. Tapi kalau mastering itu adalah apa ya? Bungkusinnya semuanya itu loh. Packagingnya. Nah, di Ted Jensen ini ya sangat worth it walaupun even though itu sangat expensive. Iya. Dan buat Dio worth it lah. Iya. Karena dia suka banget hasil bule. Iya, setuju sih. Tadi gue kemarin deh pas dapat press release lu gue baca, masteringnya di luar nih. Gue coba dengerin kan lagu-lagu lu. Ya emang beda sih. Yeah. Gue akuin beda. Bener. Keren. Nah, dari hasil manggung-manggung lu seperti itu kan gue pernah lihat tuh lu sempat manggung bareng Viaratel. Viaratel, Nah gimana sih ceritanya lu bisa diajak manggung sama mereka? Apa emang lu kenal sama mereka atau tiba-tiba aja on the spot? Ayo nyanyi bareng atau seperti itu? Jadi Viaratel tuh memang dia ngefans banget lah dari mereka dari dulu lah. Dan yang memang dari reguler juga, dia sering bawain lagu mereka dan ya udah tag. Ternyata memang kenal juga. Nah yang bikin bener-bener bisa semua itu terjadi ya my manager, Mas Voter. Oke. Karena waktu itu Voter juga ngurusin tour mereka yang ke Sumatera. The whole thing tuh semuanya ada Mas Voter. Nah mungkin Voter bilang kayak, yaudahlah, as a gratitude sama artis gue. Dan mereka juga kayak, just do ayo, let's go. Nggak pakai mikir yang kayak nggak pakai apa. Oke, let's go. Lagu apa? Waktu itu jadi apa yang kau inginkan sama apa ya, hari ini ku akan menyatakan cinta. Iya. Ya itu kayak benar-benar, nggak kebayang lah. Makanya itu di mana sih manggungnya? Itu Sound Project. Oh, Sound Project. Jakarta. Oh, gue pikir di tour mereka yang Sumatera itu. Enggak. Jadi after mereka Sumatera, habis itu baru Dio situ. Dan itu pertama juga kayaknya cuma satu lagu doang. Karena after that sih jadi apa yang kau ingin itu nyambung. Ya udah. Tiba-tiba Kevin, dia mau kemana? Lanjut. Lanjut apaan? Kuncinya apa kak? Oke. Dan aransemen sama asli kan beda dong. Jadi dia yang kayak haho, tapi tetap stay cool biar nggak kayak kelihatan bego atau gitu. Iya. Untung semuanya aman. Itu berarti jadi pengalaman yang sangat menyenangkan lah ya buat lu ya. Wah itu menyenangkan ada, hahonya ada, semuanya nyampur. Nano banget sih. Oke. Nah di Instagram kan lu sering banget tuh ngepost atau mention si Dua Lipa. Seberapa ngefans sih lu sama Dua Lipa? Dua Lipa itu let's go pokoknya. Jadi intinya Dua Lipa aku tuh ngefans banget dia sebelum dia bener-bener yang kayak sebelum sekarang atau yang kayak gimana kan. Jadi Dua Lipa tuh aku sayang banget pas pertama dia rilis lagu dia yang Blow, yang Blow Kiss itu kan. Terus habis itu ya udah orang-orang nggak begitu tahu mereka, nggak begitu tahu Dua lah kan. Sampai akhirnya waktu itu Dua masuk di acaranya Ismaya with the Fest. Oh, WTF. Nah baru orang pada tahu dia dan lain-lain. Sampai sekarang, makanya aku yang kayak gue suka banget Dua Lipa kayak apa? Lo tau dari kapan? Si gue dia yang kayak tahu soal Dua Lipa yang belum kayak gimana kan. Gue intinya ngefans banget sama Dua Lipa. Iya makanya kalau dari genre musik kan ya jauh beda lah ya sama yang lu jalanin sekarang. Gue juga kok dia ngefans sama Dua Lipa ya gitu. Terus yang bikin ngefans lagi lagu dia yang One Kiss itu dipakai buat anthemnya Liverpool kan. Oh iya. Yang pas Liverpool menang trofi UCL. Terus habis itu even though dia Arsenal, tapi dia willing to lagunya dia tuh dipakai, jadi kayak respect banget, makin sayang sama Dua. Iya, berarti kalau secara klub sepak bola lu Liverpool atau Arsenal? Aku Liverpool dong. Oh Liverpool, Liverpoolian. Liverpool dia. Oke. Nah makanya sekarang Arsenal lagi di atas kan. Dia tetap respect karena Dua Lipa Arsenal. Oke. Nah selain Dua Lipa, nyambung lagi dari bola nih, lu kan suka banget di IG posting-posting lu pakai jersey. Emang apa sih lu sama jersey kayak gitu? Yuk. Jersey suka banget. Tapi memang yang benar bikin ngedorong dia makin ngekoleksi banyak ya Gerindra Bimo yang pasti kan. Long sleeve dan lain-lain. He's a cool guy. Terus di selain itu memang kayak dia kayak ngebeli memori dia pas masa kecil sih. Di saat dia nggak punya uang untuk beli itu. Yeah. Sekarang di saat dia punya uang tersebut, walaupun memang kayak digoreng banget, tapi worth it sih. Saat itu jersey yang lu incar banget dan lu bisa dapetin apa ya?
Wah, ya yang si Liverpool Fowler 97. 97. Aduh, Reebok. gak ingat gue 97 ngapain tuh. Mengkaji. Waktu itu kayak lagi kalau zaman dulu ini aku tinggal di Jakarta Timur kan. Jadi ada dekat Mall Rawamangun, Arion namanya. Arion. Arion Oke. ya. Waktu itu orang ngeliat di situ kayak lucu banget, kayak berkerah gitu kan. Tapi yang namanya ibu-ibu mau ngapain sih? Nah sekarang udah punya duit sendiri, walaupun harganya tapi ya udah. Jadi kayak lebih beli memori yang dulu aja yang seharusnya gue punya, sekarang gue punya. Ya so far udah ada berapa jersey yang lu koleksi mungkin lu kumpulin? Around 50. 50. Ada 50-an. Dan kayaknya vintage semua. Vintage semua. Jadi kan dia beli kayak satu hanger yang sengaja lah. Yang paling mentok tuh ada 40. Ya tetap aja lebih dan 50-an. 50-an lah ya. 50-an. Walaupun jatah lemarinya cuma 40 tapi lu isi Jatah 50. hangarnya, iya. Dan kayaknya bisa tambah tuh ya. Kayaknya enggak lagi deh. Harus ada dijual baru. Atau di barter ditukar Ya, biasanya kayak benar. gitu kan kolektor itu. Nah, tadi ada jersey, terus lu suka sama Dua Lipa. Nah, selain itu ada nggak sih hal lain dalam diri lu yang menurut lu unik dan orang lain nggak tahu yo? Iya entah misalnya gue setiap bangun gue langsung nyiptain lagu atau apa segala macem. Hal-hal unik yang mungkin orang lain nggak tahu dan harus tahu sekarang. Sebelum tidur ngeliat TikTok orang cabut komedo. Pas Kayak aja kayak aja pasti cabut. Kalau yang belum ketarik semua kayak poh gitu. yes, kayak satisfying gitu ya lu Iya. berarti ya. Sama aja gue ngeliat tuh pernah nongol di beranda gue orang motong kuku kuda. Ini apa? Itu kalau nggak itu udah kok nggak tidur nih. Komedo kalau nggak kan kalau di TikTok bilangnya tuh black apa sih? Iya gitu. Iya tahu. Gantinya scaling gigi. Yang tiba-tiba bolong. Wah, itu pas banget. Jadi kayak yang tadinya mau tidur jadi fokus. Iya bener. Kayak lu ngapain sih menjigong numpuk kayak gitu anjir. Coba makanya kebersihan sebagian daripada iman gitu deh. Sampai nganga gitu loh. Ini pasti cabut. Iya. Lebih ke situ aja. Tapi kan kadang-kadang buat orang menjijikan, tapi buat dia kayak lucu aja gitu. Kayak Satisfying juga iya. Bener. earwax. Udah lah, makin kebongkar jangan. Nah nextnya lu mau ngapain nih? Mau bikin apa? EP kah? Album lagi kah? Yang pasti EP. Ya, karena kan ini EP bahasa Indonesia. Kemarin kan soalnya si album udah kelar dan semuanya di dalam bahasa Inggris. Nah sekarang ngelanjutin rilis bahasa Indo. Tinggal 2 lagi yang bakal dirilis dan bakal menjadi mini album in bahasa Indonesia. Berarti mini album lu nanti bakal terisi 5 lagu. Yes, dan bahasa Indonesia semua. Rencana rilis EP-nya? Akhir tahun, pokoknya sebelum Desember, kalau enggak, misalkan memang tidak memungkinkan, awal tahun. Awal tahun Januari lah ya. Ya, tergantung. Bapak voter. Oke, siap Pak Manajer. Ya, Nah, ada pesan nggak sih ya buat teman-teman yang mungkin baru juga merintis sebagai penyanyi? Ya kalau dilihat dari perjuangan lu tadi kan lu sambil kuliah udah nyanyi segala macem sampai nabung-nabung biar dapat masteringnya ke luar gitu-gitu. Ada pesan nggak sih buat mereka yang baru berjuang ya? kalau pesen sih sebenarnya ini lebih ke buat kita semua ya. Karena kalau ngomongin pesan-pesan kayak bukan ranahnya dia, karena dia juga masih di sini kan. Tapi yang mau dia kasih tahu adalah dimana kayak tetap do your best. Kita nggak tahu suksesnya kita kapan, tapi yaudah keep trying aja. Karena kalau misalkan memang nanti Indian ada satu lagu aja yang meledak, itu pasti lagu lain yang kita sudah buat bakal kecipratan juga dan orang-orang bakal appreciate, oh ternyata sebagus ini. Tapi memang karena nggak kedengeran aja dan kurang kayak gitulah. Oke, terakhir ajak penonton podcast ini buat dengerin lagu lu Bahagia Muluk Aku di mana aja yuk. Adik-adik semuanya bisa dengerin lagu Mas Diosdu ini yang terbaru Bahagia Muluk Aku di favorit display kalian. Semuanya udah ada, tinggal cari Diosdu Bahagia Muluk Aku
langsung keluar. Oke deh, video klipnya? Video klip di YouTube. YouTube channel Diosdu juga. Diosdu juga. Mau di YouTube merah ada, YouTube oranye juga ada, YouTube semuanya juga. Bercanda. Oke, yuk thank you banget udah main Siap. ke Kata Rakyat and Glow. Sukses buat EP-nya, kita tunggu Amin. banget. Nanti pas promo kesini lagi ya. Kita Sure thing, kalau nggak aku yang ngobrol dosa lagi. sih kalau nggak Oke kesini. deh. Dadah sama Dio teman-teman semua. Dah. Dadah. Thank you. Thank you. Dah. Bye.